Halo kawan-kawan, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini disuguhkan kisah seorang pemuda Dayak yang tersesat di hutan Kalimantan dan dia ditolong oleh seekor orang utan raksasa untuk kembali pulang ke desanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di pedalaman Kalimantan, hiduplah seorang pemuda bernama Arman. Dia dikenal sebagai pemuda yang pemberani dan baik hati. Dalam kehidupannya sehari-hari, Arman adalah pemuda yang tidak pernah mengenal lelah untuk membantu perekonomian keluarganya. Dia sering pergi ke sungai-sungai yang ada di pedalaman hutan Kalimantan untuk mencari ikan di sana. Dan ikan hasil tangkapannya itu nantinya akan dijual di pasar ikan yang ada di desanya itu. Keluarganya kerap memperingatkan untuk berhati-hati, tetapi dia selalu menjawab, "Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Hutan ini seperti rumah kedua bagiku," jawab Arman. Suatu hari, Arman memutuskan untuk mencoba peruntungannya di sungai yang lebih jauh, tempat yang jarang dikunjungi orang. Ia membawa peralatan pancing dan bekal seadanya, lalu melangkah penuh semangat ke dalam hutan. Tak berapa lama Arman mendengar sesuatu dari balik pohon yang besar. Ternyata di sana ada seekor orang utan raksasa yang kakinya sedang tertindih oleh batu bukit yang besar. Melihat itu, timbullah rasa kasihan kepada orang utan raksasa itu. Segeralah Arman mencari cara agar dapat menyelamatkan orang utan itu. Dengan bantuan batang kayu yang kuat sebagai pengungkitnya, Arman berhasil mengangkat batu besar itu sedikit demi sedikit hingga kaki orang utan itu dapat ditarik keluar. Lalu Arman memberanikan diri untuk mengobati luka-luka yang ada pada kaki orang utan itu. Setelah dia membalut luka-luka orang utan itu, dikeluarkannyalah perbekalan miliknya dan memberikan sebagian bekalnya kepada orang utan itu. Lalu Arman bergegas pergi meninggalkan orang utan itu karena hari sudah mulai siang. Dia harus segera mencari ikan. Sesampainya di tujuan, segeralah Arman memancing di sana. Awalnya cuaca begitu cerah, namun perlahan awan kelabu mulai berkumpul. Hujan deras tiba-tiba mengguyur, membuat sungai yang semula tenang berubah menjadi arus deras. Arman yang hendak pulang mendapati sungai tersebut tidak lagi bisa diseberangi. Ia pun panik, mencoba mencari jalur lain, tetapi malah tersesat di antara pepohonan besar dan akar yang menjalar. Langit semakin gelap, dan suara-suara hutan yang biasanya menemani kini terasa menyeramkan. Desisan angin, suara serangga, dan gelegar petir menciptakan suasana mencekam. Arman berteriak meminta tolong, tetapi hanya gema suaranya yang kembali. Lapar dan lelah, ia mulai merasa putus asa. Pandangannya kabur, dan ia terjatuh ke tanah. Tiba-tiba, di antara semak-semak, muncul sosok bayangan besar yang membuat jantungnya berdegup kencang. Seekor orang utan raksasa muncul, tubuhnya tegap, bulu-bulu di tubuh orang utan itu berkilauan terkena pantulan cahaya bulan. Tinggi orang utan itu adalah 2 kali lipat dari tinggi Arman. Arman mundur dengan gemetar, berpikir bahwa hidupnya akan segera berakhir. Namun, orang utan itu tidak menyerangnya. Sebaliknya, ia hanya diam, memandang Arman dengan tatapan tajam. Ketika Arman mencoba melangkah pergi, orang utan itu justru mengikutinya. Rasa takut Arman perlahan berubah menjadi rasa penasaran. Waktu pun berlalu. Arman merasa kelelahan semenjak dia berusaha pergi dari orang utan itu. Dia menjatuhkan tubuhnya ke sebuah akar pohon yang besar. Dia duduk bersandar di sana, menyadari bahwa kini dia semakin jauh masuk ke hutan yang tidak dikenalnya. Lalu dia menoleh sekelilingnya, mencari orang utan yang mengikutinya sejak tadi, tetapi tidak didapatinya. Sepertinya orang utan itu sudah pergi, katanya di dalam hati. Tanpa sadar dia tertidur di tempat itu. Lelah dan lapar membuatnya lemah tak berdaya. Waktu pun berlalu, malam kini sudah berganti pagi. Arman membuka matanya perlahan. Lalu kagetlah dia. Di hadapannya ada banyak buah hutan yang bisa dimakan. Sempat terpikir olehnya siapakan yang membawa buah-buah ini. Namun karena lapar dia tidak pedulikan lagi masalah itu. Segera dia ambil buah-buah hutan itu dan mulai memakannya. Tidak lama,
datanglah sesosok bayangan dari semak-semak di balik pepohonan. Dan ternyata yang muncul adalah orang utan yang tadi malam mengikutinya. Dia datang dengan membawakan sebatang akar pohon yang isinya adalah air yang dapat diminum, lalu memberikannya kepada Arman. Arman yang tadinya merasa takut kini sudah tidak lagi, dia malah merasa berhutang budi kepada orang utan itu. Kemudian Arman merasa seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh orang utan tersebut. Dalam keputusasaannya, ia memutuskan untuk mengikuti orang utan itu. Orang utan itu bergerak dengan tenang, membimbing Arman melewati jalur-jalur sulit, melewati akar-akar pohon yang menjalar dan genangan air yang dalam. Setelah beberapa jam perjalanan, orang utan itu membawa Arman ke sebuah jalan setapak yang terlihat seperti jalur menuju ke desa. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, seekor beruang madu raksasa muncul dari semak-semak. Beruang itu mengaum keras, matanya menyala ganas, mengancam mereka. Arman panik dan mencoba mencari sesuatu untuk melindungi dirinya. Namun tiba-tiba orang utan itu menghampiri Arman. Dia memberikan sebuah gulungan kain perban kepada Arman. Maka terkejutlah Arman. Dia baru menyadari kalau orang utan itu adalah orang utan yang pernah ia selamatkan waktu itu. Lalu orang utan itu melangkah maju dengan berani menghampiri beruang itu. Terjadi pertempuran sengit antara orang utan itu dengan beruang. Suara geraman orang utan dan beruang bergema di hutan gelap itu. Setelah pertempuran yang sengit, orang utan itu berhasil mengusir beruang tersebut. Namun, ia tampak kelelahan dan terluka parah. Orang utan itu berdiri sempoyongan sambil menatap ke arah Arman untuk yang terakhir kalinya, seolah memastikan bahwa ia kini sudah aman. Kemudian, dengan gerakan lambat, orang utan itu melangkah pergi masuk ke dalam kegelapan hutan. Arman berdiri terpaku, matanya berkaca-kaca. Ia merasa bersyukur, tetapi juga merasa sangat sedih. Karena dia tidak dapat lagi bisa membantu orang utan itu di hutan yang liar dan ganas ini. Kemudian Arman mengikuti jalan setapak yang ditunjukkan oleh orang utan tadi. Dan beberapa saat kemudian Arman akhirnya mendengar suara penduduk desa yang sedang mencarinya. Ia berlari ke arah mereka dengan perasaan lega yang luar biasa. Sesampainya di desa, Arman menceritakan pengalamannya saat tersesat di hutan. Penduduk desa terkejut dan terkagum-kagum. Mereka percaya bahwa orang utan itu bukan sekadar hewan, melainkan wujud penjaga hutan yang muncul untuk menolong orang-orang yang baik yang sedang dalam kesusahan di pedalaman hutan Kalimantan. Sejak hari itu, Arman kini berubah. Ia menjadi lebih menghormati alam dan makhluk hidup di dalamnya. Ia sering merenungkan peristiwa itu, menyadari betapa kecilnya manusia dibandingkan dengan kekuatan alam. Kini, setiap kali pergi memancing, Arman selalu memohon izin pada huta dan memberikan persembahan kecil sebagai tanda hormatnya kepada sang orang utan itu, sambil berharap di dalam hatinya bahwa jika saja dia dapat bertemu lagi dengan orang utan itu, dia sangat ingin menjalin persahabatan yang baik dengan orang utan itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Bila kawan-kawan suka video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saya doakan kawan-kawan semua selalu sehat, dimudahkan rezekinya, sukses dalam hidup, juga bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih.